Baik, selamat malam teman-teman semuanya dan Pak Wawan selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak 2 ini. Perkenalkan, nama saya Jerry Kevin, mahasiswa program studi informatika semester 5. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya yang telah diberikan. Di sini saya akan menganalisis skripsi untuk di bagian metode penelitian ataupun perancangan sistemnya, yang dimana biasanya itu berisi mengenai flowchart, DFD, IRD, dan UML. Nah, di sini saya sudah menemukan salah satu skripsi mahasiswa, yaitu dengan judul perancangan sistem atau pemesanan produk berbasis web pada CV, Hanif Naga Group. Sebelumnya saya meminta izin kepada yang membuat skripsi, Reza Milaldi Fauzi dari Fakultas Sains dan Teknologi untuk program studi Teknik Informatika juga di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk menganalisis skripsinya. Nah, di sini langsung saja kita lihat. Pertama kali kita akan buka di bagian daftar isi. Nah, di bagian daftar isi ini biasanya untuk perancangan sistem itu dan metode penelitian ada di bab 3 dan perancangan sistemnya ada di bab 4. Mungkin kita lihat dulu dari bab 3-nya. Bab 3, apakah ada flowchartnya di bab 3 dalam metodologi penelitiannya? Sepertinya tidak ada. Mungkin lanjut kita ke bab 4 dalam perancangan sistemnya. Oke. Flowchartnya berada di bab 4 di perancangan sistem. Nah, di sini saya akan menganalisis satu saja untuk flowchartnya, yaitu di bagian konsumen. Di sini sebelum kita mulai untuk menganalisis, pertama kali kita akan melihat di bagian simbol-simbolnya atau hukum-hukum flowchart dulu terlebih dahulu. Untuk dari simbol, yaitu sudah memenuhi kaidah dan hukum-hukumnya, ada dari tombol mulai, simbol mulai, terus proses, terus di sini ada juga di bagian percabangan, dan ini juga ada untuk simbol selesainya juga atau N biasanya. Ini ada juga simbol input output. Terus yang pertama kita akan lihat dan saya akan menjelaskan bagaimana alur flowchart ini bekerja. Dan saya akan juga menganalisis bagian mana aja yang kiranya flowchart ini bukan saya bilang salah, namun saya akan perbaiki. Yang pertama itu adalah kita pertama kali mulai. Konsumen mulai akan masuk ke bagian login. Di sini ke bagian login, konsumen akan masuk ke dalam percabangan, yaitu sudah terdaftar. Kalau konsumen sudah terdaftar, jika iya, dia akan lanjut memasukkan proses input username dan password. Jika tidak, dia akan input data terlebih dahulu, mengisi data baru, terus simpan ke database, dan kembali login. Nah, ketika sudah, di sini dia akan, ketika iya, konsumen akan masuk ke input username dan password. Terus ketika benar, dia akan lihat produk. Jika tidak, dia akan memasukkan input username dan password sampai benar. Di bagian lihat produk, kalau dia sudah masuk dan benar lihat produk, terus dia akan memilih produk yang akan dibeli. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu untuk input output, yaitu produk. Nah, di sini ada simbol produk ini, maksudnya dia ini kan ada sejumlah produk.
dengan stok-stoknya. Nah, di sini akan dimasukkan ke lihat produk. Nah, di sini menurut saya ini kan kalau sudah lihat produk, pilih produk. Kalau sudah pilih produk, jika stoknya ada, maka masuk ke keranjang belanja. Jika tidak, produk tidak bisa dipesan dan kembali ke pilih produk. Nah, menurut saya ini nih langsung saja ketika lihat produk. Nah, di sini pada saat produk yang dimasukkan itu hanya produk yang ada stok saja. Jadi dia tidak usah menggunakan percabangan lagi untuk melihat suatu produk. Jadi dia langsung aja masukkan produk yang ada stoknya. Jadi langsung pilih produk, stoknya ada dan masukkan ke keranjang. Terus langsung ketika dia sudah masuk keranjang, ini akan masuk ke dalam transaksi. Transaksi ini dia akan pilih cara pembayaran. Nah, di dalam pilih cara pembayaran ini ada dua, yaitu COD dan transfer. Di bagian COD, jika tidak COD maka dia masuk ke transfer. Nah, jika iya, dia akan verifikasi alamat dan di sini alamatnya atau verifikasinya akan masuk ke dalam database. Nah, jika masuk ke dalam database, dia langsung ke logout. Nah, jika tidak, dia transaksi, konfirmasi, lalu logout. Itu untuk bagian COD. Nah, ini untuk transfer, dia kalau tidak setoran tunai, verifikasi, input data transfer, simpan, input transaksi, konfirmasi kepada pihak, langsung logout. Jika iya, verifikasi alamat, input data user, input data transfer, simpan, transaksi, konfirmasi, dan logout. Nah, di bagian iyanya ini harusnya dia di bagian input data transaksi di bagian sini ketika simpan input data transaksi dia ini harus mengarah ke database dulu karena data transaksi ini akan harusnya disimpan ke dalam database terlebih dahulu baru melakukan transaksi dan konfirmasi dan logout karena ini salah satu riwayat di mana si konsumen tadi menyimpan input transaksi hasil transaksinya biar tidak ada info palsu untuk pembayarannya. Jadi harusnya di sini dibuat lagi untuk percabangannya masuk ke dalam database. Terus ketika transaksi ini selesai, dia akan logout dan selesai. Nah, teman-teman di sini tadi saya tidak menjelaskan untuk bagian user ini. Karena di sini menurut saya ini juga salah, ini sedikit menggantung. Ketika sudah terdaftar, input biodata dan simpan ke dalam database, ini menyimpan data user di sini. Dan di sini melakukan verifikasi alamat. Dan ini menurut saya ini terlalu menggantung karena user ini atau pengguna atau konsumen ini mau ngapain untuk verifikasi alamat lagi gitu. Terus kenapa di sini dibuat juga ngarahnya ke user? Dan ini menurut saya gantung. Harusnya ini tidak direkomendasikan untuk dibuat di sini. Jadi ketika sudah terdaftar, input data baru, simpan ke database langsung saja kembali ke login. Dan di sini kan datanya sudah tersimpan masuk ke database. Jadi menurut saya ini tidak usah digunakan karena sedikit menggantung. Mungkin itu saja analisis saya terhadap flowchart di bagian konsumen ini untuk skripsinya. Kak Reza Milaldi Fauzi, terima kasih Kak. Ini tugas saya untuk analisis skripsi. Mungkin sekian video dari saya. Mungkin ada kata atau kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih. Selamat malam.